Jadi begini ya teman-teman semuanya. Zaman dulu ada sebuah konsep yaitu panas, dingin, lembab, dan kering. Dan konsep ini sudah dibahas di kedokteran muslim. Dan konsep ini juga sudah dibahas di kedokteran timur ya. Tetapi di kedokteran modern sekarang konsep ini tidak dibahas. Akhirnya seiring berjalannya waktu maka konsep ini menghilang. Setelah konsep ini menghilang, ada seseorang yang menemukannya kembali. Setelah konsep ini ditemukan, maka kita bicarakan kembali. Setelah kita bicarakan konsep ini, sebagian orang merasa bahwa konsep ini sangat aneh, sehingga keanehan itu tidak diperbuat. Sebagian orang merasa konsep ini sangat janggal, sehingga kejanggalan ini juga tidak diperbuat. Pengaturan pola makan dan larangan itu konsepnya jelas. Kapan boleh dimakan dan kapan tidak boleh dimakan. Kemudian teman-teman begini, hampir semua orang itu memahami bahwa semua makanan dan minuman yang baik itu, ketika itu dikonsumsi akan menjadi baik di dalam tubuh itu. Ketika dikonsumsi akan menjadi baik di dalam tubuh itu, kemudian tidak akan menimbulkan masalah baru. Nah, ini sudah benar, berarti ini konsep ahli gizi dari barat. Karena apa? Karena semua ciptaan Allah itu semuanya baik. Semua ciptaan Allah itu semuanya bagus. Semua ciptaan Allah itu semuanya benar dan tidak ada yang sia-sia. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang holistik itu, maka baik tidaknya sesuatu makanan itu, baik tidaknya sesuatu minuman itu, tergantung bisa tidaknya kita menempatkan pada tempat yang benar. Artinya baik untuk siapa, tidak baik untuk siapa. Cocok untuk siapa, tidak cocok untuk siapa. Bagus untuk siapa dan tidak bagus untuk siapa. Contohnya, ketika tubuhnya dalam kondisi dingin ataupun terserang udara dingin, maka larangannya adalah makan makanan yang bersifat dingin atau bersifat lembab dan dingin. Karena apa? Karena unsur dingin di dalam tubuhnya itu sudah berlebihan. Kemudian sifat dingin itu akan membuat sirkulasi darah itu berjalan tidak lancar. Sirkulasi cairan itu juga berjalan tidak lancar. Sirkulasi energi itu juga berjalan tidak lancar. Dan sirkulasi kelenjar getah bening itu juga berjalan tidak lancar. Harusnya konsepnya itu makanlah makanan yang bersifat hangat ataupun minum-minuman yang bersifat hangat ataupun tubuhnya dihangati. Biar apa? Biar terjadi keseimbangan. Artinya ketika penyakitnya bersifat dingin, maka obatnya bersifat hangat. Nah, konsep-konsep seperti ini kan kenapa tidak dijadikan sebagai analisa dan bahan untuk penegakan diagnosa, ya?